Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ngobrol di Minggu pagi, saatnya Tokusatsu lagi. Kali ini kita akan membahas Chosenshi Flashman. Jadi ini superhero Google DC, Shot. superhero DC. Bisa. Flashman. Bukan Flash Gordon ya. Itu bukan DC. Oke, udah lama nggak Sentai. Terakhir Ini Changeman. kapan sih ini? Iya Changeman. Terakhir Changeman Ini tahun 86 87 jadi bareng sama Spilvan. dan bareng sama Kamen Rider Black. Belum, setelahnya. Kamen Rider Black itu setelah ini. Enggak, timelinenya Black tuh 87 udah tayang. Karena 88 ke 89-nya RX. Oh, Gitu, tayangnya. Gitu. Flashman. Nah, Yes. aku apa ya? Ini tuh aku inget sih. Ini tayang di TV nggak? Tayang di TV tayang. Seingatku sih tayang, tapi aku lupa stasiun mana. Tapi yang jelas teman-teman, aku nontonnya pada saat aku masih kecil dan 86 87 Mas. Jadi setelah iya. setelah Lapa- dia baru Black. enggak di masa dia separuhnya. Itu Black udah tayang? Black udah tayang Oh. karena Black itu nanti barengan habis ini kalau nggak salah Maskman. Ha, Kalau nggak ha, salah. ha, Nah, ha. itu Ya aku ingatnya Black barengnya Mas Man. kan di komik apa tuh? Iris atau apa tuh? Anak-anaknya kan pada ngomong tuh. Makanya. Gitu. Jadi aku tuh nontonnya masih nggak kecil sekali, tapi masih kecil. Yang jelas SD ya. Aku nontonnya di TV Malaysia, TV 3. Nah, jadi dubbingnya tuh dubbing Malaysia. Aku seneng banget karena aku emang di konten Tokusatsu aku selalu bilang aku fans freak Tokusatsu Showa ya. Jadi Pecinta emang Malaysia. makanannya, Ya. Milonya Cuman enak. aku tuh nontonnya di mana ya Mas Iya, ya? aku juga lupa. Aku juga lupa di Indonesia tayang stasiun TV mana aku Soalnya juga lupa. Flashman, Maskman, Ya. terus Mas Men SCTV jelas. Liveman. Live Man RCTI. Itu aku nonton, tapi nggak inget Ya. jelas nggak sampai tamat semua ya, tapi aku nonton. Mas Men tamat. Mas Nggak, Men tamat. akunya yang nggak Oh, nonton sampai tamat. ya, Aku ya. nggak nonton sampai tamat, tapi aku ada ingatan-ingatan itu loh. Ya, Nah, ya, Google ya. Five terus Changeman tuh Enggak. sama sekali nggak inget. Enggak, Nah, enggak. makanya ini aku ada keinginan buat nonton ulang kan sebelum kita nge-review tuh. Ternyata ya. Ya ala zaman itulah. Ya ala zaman itu sih. Cuman memang maksudku di zaman yang kurang lebih sama Kamen Rider Black itu kan ditonton ulang masih masih bisa gitu. Tapi ini beda cerita. Kita seperti biasa kita cerita di belakang ya. Ya, Kita obrolin dulu Nostalgianya. nostalgianya Ya. terus desainnya tuh menyenangkan ya. Aku menyenangkan nih benar-benar kayak pasukan khusus taktikal gitu. Meskipun temanya kosmik ya sebenarnya. Sebenarnya alien. Iya, sebenarnya tuh ke arah sana gitu. Aneh sih ceritanya. Cuman aku gini teman-teman, dia tuh punya warna dasar seperti Sentai masing-masing, tapi warna putih dan warna hitamnya itu cukup tegas. Tegas bahkan bukan hanya cukup, sehingga corak warna-warninya tuh menyenangkan sekali ya. Seandainya yang hijau ini jadi ranger hitam, jadi nggak se-colorful itu kan. Tapi unsur hitamnya tuh tetap ada. Distingsi cowok ceweknya cukup kelihatan ya. Pakai Jadi celana dalam yang cewek pakai biasanya. celana dalam, Yes. yang cowok terusan gitu. Nah, gitu. terus senjatanya juga aneh sekali. Ya mungkin kebawa dari Changeman kali ya, perisai kecil gitu-gitu. Bioman kalau nggak salah juga. Ini tuh termasuk senjatanya banyak. Iya. Banyak banget. Jadi ada senjata utamanya ini ya Rolling Falcon. Ya. Ini dari 5 bazooka digabungin Yang jadi satu. kayak Changeman juga ada scope sendiri, ada ini sendiri. Ya, aneh banget lah. Yang lucu sebelum nembak tuh kuning. Ngeker tuh apa bahasa? Search. Iya, tapi apa sih bahasanya? Ngeker. Kuning ngeker tuh sama sekali tidak penting. Iya. Dan itu menunjukkan dua orang ini kuning dan merah itu nantinya yang punya peran dominan. Iya. Makanya kenapa kuning? Itu juga kan. Nah, terus mereka masing-masing mereka ada senjata ini yang disebut ini adalah ini aku lupa namanya. Itu tuh bisa jadi pedang ya? Nah, itu bisa jadi pedang. Kayak nanti di Zoo Ranger juga begitu. Sebenarnya terbalik. Pedang sama perisai dulu digabung ya? digabung jadi terus setelah mereka power up, nanti ada power up-nya. Setelah mereka power up itu dijadiin tombak, terus dilempar. Ya. Terus yang Aneh menarik sekali. lagi, Riz, senjata individualnya tuh aku seneng karena kayak transparan, kristal. Pedang kristal. Tapi Aneh. Maksudnya Ini kan kayak Kiramager kan? betul, kalau diwujudkan sekarang itu jadinya CGI atau visual effect atau dengan bahan yang lebih akrilik kayak gitu. Kalau dulu tuh Kesannya kayak burem.
Iya, kesannya tuh nggak tembus pandangnya ada, tapi kan samar karena kayak kotor, kayak buram gitu. Tapi yang merah tuh pedang. Yang biru itu kaki. Bukan. Yang kaki itu pink. Yang kaki pink. Yang biru tuh bola. Dia jadi bola muter terus. Itu aneh banget sih. Yang hijau tangan. Jadi yang kuning apa ya? Yang kuning itu baton. Oh iya. Terus dia muter-muter. Betul. Iya. Aku senang. Aneh banget. Aku senang senjatanya tuh kayak boken. Pedang kayunya Jepang kan nggak ada sobanya. Nggak ada. Gitu. Jadi emang full prism. Ya gitu. Jadi asik itunya. Terus tadi ngobrol sebelum take adalah aku senangnya teman-teman mereka itu ya pokoknya Henshin-nya lah berubah wujudnya tuh Flash Prism Power. Nah, itu dia. Henshin-nya tuh aneh. Jadi matanya kelihatan udah pakai helm gini terus visornya nutup set gitu. Jadi Henshin-nya itu gini, mereka tuh udah pose gini, terus mereka balik badan, terus balik nyatuin 5, habis itu balik lagi. Terus ke atas bentar, bawah, terus berubah. Dan sebagaimana sentai dulu, kalian bisa ngelihat ketika roll call mereka geter. Iya, keseimbangan. Iya. Itu lucu banget sih. Betul. Ngekatnya kelamaan. Gitu. Kasian yang pink sama kuning, soalnya mereka berdiri kan. Iya. Nah, kayak gini loh rollnya ini. Iya. Nah, terus musuhnya? Robot dulu deh. Robot dulu. Musuh terakhir. Robotnya ini pertama kali Sentai dengan lebih robot dari pendamping. Iya, maksudnya lebih dari satu super robot. Sentai Robo. Jadi ini pertama kalinya. Yang pertama itu adalah Flash King, itu dari 2. 3. Oh, dari 3. Tank Komando, Jet Seeker sama yang Jet merah Delta. tank kan ya? Tank Komando. Aneh banget sih. Tank Komando. Habis itu ada dua Manu digabung jadi satu, jadi Flash King. Tapi aku senang cara perubahannya. Oh iya, bagus. Make sense semua gitu. Jadi kenapa 2 pesawat? Ternyata pesawat tuh jadi tangan sama kaki. Jadi dari samping gitu. Yang tank emang jelek sih, cuman begitu. Robotnya rapi banget robotnya. Habis itu robotnya hancur di episode belasan. Sering tangannya putus. Ya 2 kali sih. Tangan putus, habis itu kaki. Gitu. Nah mereka tuh nggak bisa benerin, itu lucu banget. Nah karena nggak bisa benerin, akhirnya keluarlah Flash Titan itu. Itu trailer sih. Trailer itu di planet lain ya, kalau nggak salah. Nggak, itu di dalam bumi. Iya, di dalam bumi itu emang warisan dari. Pokoknya hubungannya sama orang tua mereka lah. Bukan, hubungannya sama planetnya. Planet Flash. Planetnya. Soalnya si Pak Tua yang punya yang jaga itu tuh mirip, ingat nggak di Kamen Rider Black RX tuh yang suku apa itu yang orang-orang tua dan ngasih si Kotaro light drone. Nah itu mirip tuh. Tapi dia musuh sih mas. Dia musuh yang jadi teman kan karena dia dulu dikalahkan oleh hero-nya Planet Flash. Nah tapi kemudian dia tobat dan dia ngejaga Flash Titan itu. Flash Titan itu trailer. Optimus Prime. Nah beneran Optimus Prime. Nah kepalanya itu menjadi Titan Boy. Ini tuh kalau kalian inget Oranger yang merah, Red Puncher. Mirip. Nanti di Jetman ada juga warnanya biru. Aduh. Pokoknya kecepatan lah. Jadi lincah. Ketika musuhnya itu beneran besar gitu dia des gitu. Nah kemudian tapi dia lemah. Jadi memang kecepatan. Nah kemudian itu yang berubah itu kepalanya doang tuh. Iya. Nah setelah itu trailernya menjadi truknya itu jadi Titan Boy. Terus gandengannya itu apa sih namanya? Bahasa Inggrisnya tuh aku lupa. Optimus Kontainer. Ya kontainernya itu jadi robot Flash Titan. Terus si Titan Boy tadi masuk ke belakang. Nah itu secara mekanik juga pas. Ini nanti direplika di Oranger juga. Namanya King Pyramid. Oranger juga. Jadi memang elemen-elemen Flashman tuh ada banyak di Oranger, termasuk ceritanya juga. Nah aku nggak suka sama Flash Titan. Bulky-nya minta ampun. Dan dia cuma bisa nembak. Ya, kan dia nggak gerak. Kan musuhnya udah kayak gini, jadi udah ketakutan. Monsternya tuh segini, Flash Titan tuh segini. Jadi nggak bisa dikalahin. Tapi dia nggak bisa jalan. Iya nggak bisa. Jadi cuman gabung, gitu aja. Iya. Nembaknya dari segitiga di sini di badannya ini, gitu. Nah oke. Terus sekarang kita ke musuhnya. Iya. Musuhnya itu. Jadi musuhnya itu kerajaan luar angkasa yang dia tuh menjajah planet, bukan menjajah, dia tuh mengumpulkan genetik dari planet lain untuk dijadikan mutan pada saat itu. Nah, bosnya itu Deus namanya.
Ladius. Jadi penamaan musuhnya tuh asik. Ada Sakauler, ada Lakeflin, Ladius gitu. Ada terus, Latinnya cukup kental. Iya, Lawanda. Jadi ada beda-bedanya gitu. Aku seneng desain-desain musuh yang kayak gini. Bagus. Aku seneng. Di Masmen nanti juga kayak gini. Musuhnya gitu. bagus. Ini anunya ini Lakeflin. Ini yang nyiptain monster-monsternya. Dan dia pakai jadi dia aku suka konsepnya ya. Jadi dia ngumpulin genetik dari beberapa monster atau beberapa makhluk hidup, terus ditaruh di tabung-tabung, habis itu dia pakai ini. Akordion. Iya, piano sih. Iya, bukan piano tapi. Tapi bentuknya tuh kayak ini, bukan tuts, tapi kayak akrilik. Bening gitu. Ding. Nanti ada cerobong. Nah, itu cerobongnya keluar asap terus jadi monster kayak gitu sih. Iya. Nah, ini penting. Ini penting karena itu nanti musuh berikutnya adalah Sakauler. Nah, ini seperti biasa Sentai itu harus punya orang kerennya. Iya. Nah, untuk Sakauler ini gitu dia bikin sendiri untuk mengimbangi gitu. Ya, kalau kayak si siapa Jaspion ada Matgala. Nah, dan kemudian kuningnya itu nanti kemudian punya sense buat ini juga. Itu kemudian nanti berperan penting sekali sih. Makanya aku bilang tadi merah sama kuning. Nah, jadi itu. Nah, ceritanya sendiri premisnya bagus. Ya. Premisnya bagus, ada 5 anak dan diulang-ulang terus di opening sebenarnya. Jadi bosen loh. Gitu. 5 anak diculik oleh alien hunter. Sakauler tuh bosnya alien hunter itu untuk dipersembahkan kepada Ladius, lalu kemudian dijadiin monster gitu. Nah, tapi mereka diintercept sama planet Flash. Planet Flash tuh di tata surya tuh mereka yang melawan sama organisasinya namanya MES, kerajaan MES. Nah, planet Flash itu punya 4 bintang. Jadi masing-masing itu dilatih. Iya, ditaruh di ibarat Senseiya ada 5 atau 4 tempat lah gitu. Nah, kemudian mereka beda-beda, ada yang kekuatan, ada yang kecepatan, jadi beda-beda. Nah, makanya saat usia cukup 20 tahun. Jadi ini tuh bukan remaja ya, ini tuh tua. 20 tahun. Nah, aku sukanya ketika mereka menjadi Sentai di bumi, mereka udah fully established Sentai. Jadi udah jago. Nah, makanya ketika musuhnya lebih jago, kesannya tuh mereka jadi nggak bisa power up. Padahal mereka itu, maksudnya mereka tuh datang ke bumi sebagai Flashman kan, bukan lagi yang dapat kekuatannya di bumi gitu. Flashman tuh jeleknya kalahan. Kalahan banget, kalahannya minta ampun. Bajigur. Bener-bener nggak bisa satu monster tuh mereka keroyok kalah dulu dan tiap kalah tuh kostumnya tuh sobek-sobek. Di dalamnya tuh ada kayak kelistrikan. Itu aku suka sih. Torchnya bagus. Itu sebenarnya mereka pengen bikin sesuatu yang agak grand ya. Jadi bagaimana musuhnya itu kemudian ada intrik di dalamnya. Terus kemudian ada bagaimana Flashman sebagai orang yang ingin menyelamatkan bumi tapi kemudian tertolak oleh bumi secara fisik, tertolak oleh bumi. Jadi ada ininya lah, benang-benangnya tuh sebenarnya cukup disebar. Masalahnya nggak rapi. Ya, salah satunya mungkin memang stereotip di zaman itu Sentai ya begitu. Untuk Sentai yang ngomongin soal keluarga ya. Mereka mencari orang tua sampai ending yang ketemu orang tuanya cuma 1. Padahal mereka punya 50 episode untuk itu. Itu buatku fail. Apalagi ditonton maraton. Aku capek. Apa sih nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Lalu intrik-intriknya tuh intrik-intrik di dalam kerajaannya sebenarnya MES tuh hancur karena ulah mereka sendiri sih. Jadi kalau Flashman namanya juga MES kacau. Iya benar sih. Flashman itu secara fisik tidak akan bisa, mustahil mengalahkan MES. Iya kan, soalnya kalah terus. Iya. Jengkel sih, kalah terus. Dulu aku nonton juga tiap episode, ini gimana sih? Cuman kan mereka tuh berantem sendiri kan. Intrik berantemnya ini baru muncul episode akhir. Jadi kayak lu tiba-tiba ada satu karakter yang menarik yang dia tuh seharusnya punya hubungan dengan merah, tapi dia dimunculin satu episode langsung mati. Dan dia penting sekali. Aku lupa. Yang cewek itu loh, Mas. Aku lupa. Yang cewek, dia itu kan ngapain gitu. Karena dia orang dalam yang kemudian bertobat gitu loh. Gara-gara merahnya ini. Nah, tapi uniknya Riz,
Kayaknya hanya yang merah pas belum berubah, outfitnya nggak merah ya. Oh iya. Iya kan? Putih. Putih sama krem coklat gitulah. Kalau yang kuning, yang pink malah agak merah. Tapi maksudnya merahnya tuh merah, pinknya tuh pink agak pekat gitu. Kalau yang biru ya biru, hijau ya hijau. Merahnya nggak pernah pakai merah. Ya makanya ini aneh banget ya aku. Aku nggak pernah suka mereka wujud orang sih, kecuali yang kuning sih. Bener, soalnya sejujurnya nggak menarik sih orang-orangnya. Nggak menarik. Pakai ikat kepala gitu, karena mereka pakai baju Planet Flash gitu. Iya. Pada akhirnya mereka pakai baju manusia tambah nggak cocok lagi gitu. Karena udah terbiasa ngelihat yang kayak gitu. Terus ininya menarik untuk monster, mekanisme membuat monster menjadi raksasa. Itu manggil kayak semacam gurita gitu dari dimensinya musuhnya. Terus habis sudah gedein monsternya, mutannya jadi kecil, terus nempel di pundak si yang manggil gurita tadi itu, jenderal-jenderalnya itu. Jadi kayaknya oke. Menarik. Mekaniknya rapi. Yang nggak rapi itu cuma storytellingnya. Iya, robotnya kelihatan banget di Riz ya. Dapat porsi yang pemrosesan, pembuatan, syutingnya segala macam, robotnya tuh kelihatan oke banget. Dan ini meskipun kami bilang kalahan ya, tapi adegan aksinya enak. Robotnya nggak begitu kalahan, Robotnya menangan. Pokoknya kalau udah keluar robot tuh kalah sekali doang. Iya. Habis itu udah. Iya. Robotnya itu tidak pernah terancam kecuali hanya untuk mengadakan Flash Titan gitu. Iya, untuk memunculkan Flash jadi Titan. Emang agak aneh sih. Dan aku dulu punya mainannya, Sentai Robonya aku punya. Porsi pertarungannya banyak banget. Banyak banget. Kalau kalian bandingin sama Sentai sekarang, emang Sentai jadul tuh banyak berantemnya. Iya, action oriented. Dalam 20 menit itu 10 menit bisa berantem. Iya. Itu dia. Itu aja sih. Motor ya standar, tidak penting. Sentai. Tapi motornya Mas. Apa namanya? Bisa sentient. Iya. Motornya sentient. Iya. Aku kaget loh. Dan itu plot penting di episode awal yang nggak dipakai sampai akhir. Lupa penulisnya. Penulisnya lupa loh. Jadi ada titik ternyata ngalahinnya tuh harus pakai motornya karena dia sentient gitu. Karena prismanya itu. Nah, habis itu kayaknya lupa udah terus tidak gak dibahas dianggap lagi. Padahal ada musuh yang mirip. Oh, sama satu lagi, ini untuk kesekian kalinya judulnya tidak ada sentainya. Choshinsei Flashman. Itu dia. Flashman. Oke, teman-teman. Apakah ini tidak termasuk Super Sentai? Masuk. Oke, teman-teman. Itu aja untuk Choshinsei Flashman. Sampai ketemu di ruang Tokusatsu minggu depan, di minggu pagi berikutnya. Bye. Thank you.